Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wahyu Ferdiansyah dari kelas 2F NPM 241 50 30 275. Di sini saya akan mempraktekkan tugas UAS, yaitu menganalisis biomekanika gerak sprint 100 meter. Berikut ini saya akan menganalisis kesetimbangan pada lari sprint 100 meter dengan gerakan start. Saat pelari berada di starting block, posisi tubuh pelari condong ke depan, membuat pusat massa berada dekat arah gerak sehingga tubuh tetap seimbang. Kedua, tangan dan kaki membentuk bidang tumpu yang stabil. Keseimbangan yang baik membantu menghasilkan dorongan awal yang maksimal. Kesetimbangan pada fase start sangat penting karena menentukan efektivitas dorongan awal dan percepatan. Implikasi dalam pembelajaran PJOK, guru dapat melatih peserta didik untuk menempatkan pusat massa tubuh sedikit ke depan saat start agar keseimbangan dan akselerasi lebih baik. Implikasi dalam olahraga prestasi, kesetimbangan yang baik membantu atlet menghasilkan start yang lebih cepat dan mengurangi kehilangan energi akibat gerakan yang tidak stabil. Rekomendasi perbaikan, pelari perlu menjaga kepala sejajar tulang belakang, menempatkan berat badan sedikit ke depan, dan mengatur posisi kaki yang starting block secara optimal. Selanjutnya, saya akan menganalisis hukum Newton. Sesuai hukum 3 Newton, setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Berikut ini adalah contoh gerakan kaki mendorong blok ke belakang. Selanjutnya, contoh gaya reaksi blok mendorong kaki ke depan. Contoh gerakan yang terakhir, tubuh terdorong ke depan, arah gerak tubuh ke depan. Sesuai hukum 2 Newton, semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Implikasi dalam pembelajaran PJOK, peserta didik dapat memahami bahwa percepatan dipengaruhi oleh besarnya gaya yang diberikan saat melakukan tolakan. Implikasi dalam olahraga prestasi, atlet yang mampu menghasilkan gaya reaksi tanah yang besar akan lebih cepat mencapai kecepatan maksimal. Rekomendasi perbaikan, meningkatkan kekuatan otot tungkai dan mempertahankan sudut tolakan sekitar 45 derajat agar gaya dorong lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menganalisis kecepatan pada lari sprint 100 meter. Kecepatan adalah jarak persatuan waktu. Konsep kecepatan muncul selama fase akselerasi hingga fase top speed. Kecepatan dipengaruhi oleh panjang langkah dan frekuensi langkah yang seimbang. Yang pertama, akselerasi awal 0 sampai 30 meter. Posisi tubuh
condong ke depan kurang lebih 45 derajat. Panjang langkah masih pendek, frekuensi langkah tinggi. Pada fase akselerasi, kecepatan meningkat secara progresif. Yang kedua, transisi 30-60 meter. Panjang langkah bertambah, frekuensi mulai seimbang. Top speed 60-80 meter. Kecepatan maksimal tercapai, langkah panjang dan frekuensi tinggi dipertahankan. Pada fase top speed, kecepatan mencapai nilai maksimum dan relatif stabil. Kecepatan dipengaruhi panjang langkah dan frekuensi langkah. Implikasi dalam pembelajaran PJOK. Guru dapat melatih frekuensi langkah dan panjang langkah secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan sprint peserta didik. Implikasi dalam olahraga prestasi. Kecepatan maksimal yang tinggi sangat menentukan hasil akhir sprint 100 meter. Rekomendasi perbaikan: menjaga postur tubuh tetap rileks, meningkatkan frekuensi langkah, dan meminimalisir hambatan gerak saat berlari. Selanjutnya, saya akan menganalisis impuls dan momentum pada lari sprint 100 meter. Konsep impuls dan momentum muncul pada fase akselerasi dan top speed. Setiap tolakan kaki menghasilkan impuls yang menyebabkan perubahan momentum tubuh. Semakin besar impuls yang dihasilkan, semakin besar peningkatan kecepatan yang diperoleh pelari. Momentum terbesar terjadi pada fase top speed ketika kecepatan tubuh mencapai nilai maksimal. Implikasi dalam pembelajaran PJOK. Peserta didik dapat dilatih melakukan tolakan yang kuat dan cepat agar perubahan momentum lebih besar. Implikasi dalam olahraga prestasi. Momentum yang besar membantu atlet mempertahankan kecepatan tinggi lebih lama selama sprint. Rekomendasi perbaikan: mengurangi waktu kontak kaki dengan tanah dan meningkatkan kekuatan tolakan untuk menghasilkan impuls yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menganalisis energi, usaha, dan daya pada lari sprint 100 meter. Konsep energi, usaha, dan daya muncul selama seluruh fase sprint 100 meter. Energi kimia yang tersimpan dalam ATP diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan lari. Usaha terbesar terjadi pada fase start dan akselerasi karena tubuh harus dipercepat dari kondisi diam. Daya yang besar memungkinkan pelari mencapai kecepatan maksimal dalam waktu singkat. Implikasi dalam pembelajaran PJOK. Guru dapat melatih efisiensi teknik sprint sehingga penggunaan energi menjadi lebih efektif.
Implikasi dalam olahraga prestasi. Semakin besar daya yang dihasilkan atlet, semakin cepat atlet mencapai dan mempertahankan kecepatan maksimal. Rekomendasi perbaikan: meningkatkan latihan power tungkai, latihan sprint interval, dan menjaga teknik lari yang efisiensi untuk mengurangi pemborosan energi. Maka kesimpulan dari hasil analisis biomekanika lari sprint 100 meter yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap performa adalah kesetimbangan saat start, besarnya gaya reaksi tanah, kemampuan mencapai kecepatan maksimal, pemanfaatan impuls dan momentum, serta efisiensi penggunaan energi. Kombinasi kelima aspek tersebut menentukan keberhasilan pelari mencapai performa sprint yang optimal. Sekian video tugas analisis biomekanika yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah praktik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.